ketika kita menyuarakan sesuatu yang kita yakini benar, Ya. itu terkadang kita jadi ragu. Kenapa? Karena banyak juga orang yang meragukan apa yang kita yakini, sehingga kita menjadi benar nggak ya, benar nggak ya. Jadi akhirnya khawatir, takut untuk ngomong aja kayaknya takut dicap macam-macam. Tipsnya gimana Ustaz? Ya, takut dibully gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah meyakini agama kita itu benar dan keyakinan itu harus, lalu gimana cara supaya kita tahan terhadap bantingan-bantingan tadi? Pertama, kita harus benar-benar paham kebenaran yang kita pegang itu 100%. Itu penting. Kita yakin itu apa sih? Apa sih yang menghasilkan keyakinan? Iman. Apa sih yang membuat kita beriman? Iman itu ya keyakinan. Lebih tepatnya iman itu adalah keyakinan 100%. Yang membuat kita beriman itu apa sebenarnya? Bukti, bayinah. Dalam Al-Quran ya, hatta ta'tiyahumul bayinah. Bayinah adalah bukti. Maka orang bisa beriman karena ada bukti. Contoh, saya sering mengambil contoh ini dan selalu saya ulang-ulangi. Contoh, antum pergi ke dokter, kenapa antum yakin bahwa dia dokter? Pakaiannya warna putih bos, rambutnya itu loh sisirnya ke belakang, bukan kayak misalnya pemain band yang sisirnya ke depan ini kan? Kali ya pak. Rambutnya sisir ke belakang, ada stetoskopnya. Lalu dia itu pakai bajunya rapi, dan yang paling penting itu di ruangannya itu ada surat izin praktek dan atas dasar namanya dan fotonya dia. Aku jadi percaya kalau dia dokter. Semakin banyak bukti, semakin aku yakin. Semakin kuat bukti dan semakin banyak bukti, pada satu titik bukti itu menjadikan 100% keimanan. Beda kalau aku pergi ke dokter, dokternya bukan pakai baju warna putih, pakainya belangkon sama bajunya surjan, lalu pakai sarung misalnya, lalu di atas mejanya ada kemenyan. Kira-kira antum akan berobat di situ atau enggak? Antum langsung punya bukti untuk tidak beriman, kan ya? Nah maka sama, orang ketika punya bukti satu titik dia akan jadi 100%. Ketika sudah 100% nggak bisa diganti dengan apapun. Maka itulah yang terjadi pada para nabi. Maka para nabi mau dia diancam seperti apapun, dia nggak ngaruh. Nah kenapa? Karena yang dia yakini itu punya bukti. Mau dia diapain pun dia nggak ngaruh karena dia punya bukti. Sama kayak antum. Kalau antum punya bukti apa yang antum sampaikan benar, antum nggak akan mundur. Lah kalau diomongin orang gimana? Yang ngomongin orang. Paham nggak maksudnya? Yang ngomongin orang, bukan Allah. Lah kalau orang kan sama. Bisa dipahami kira maksudnya? Yang ngomongin masih orang. Artinya apa? Saya selalu bilang, udah jangan khawatir. Kita tuh nggak akan pernah dihisap atas lidahnya orang lain. Lidahnya orang lain itu lidahnya dia. Berarti dia akan dihisap oleh Allah. Kita nggak akan dihisap oleh apapun yang dia katakan. Tapi apapun yang kita katakan, kita akan dihisap. Jangan sampai antum nggak punya argumen di hadapan Allah. Jangan sampai apa yang antum ucapkan itu nggak punya argumen di hadapan Allah. Walaupun orang-orang bilang antum aneh, antum stres, ini nggak apa-apa. Contoh misalnya, tolak pemimpin kafir. Misal, langsung banjir di Facebook saya. Katanya tolak pemimpin kafir, tapi kok antum masih di Indonesia, nggak konsisten dasar. Loh, terus kenapa? Emang kalau dia ngomong begitu kita jadi sesuatu yang aneh itu enggak kan ya? Dakwah itu kan di mana aja. Jadi dipahami maksudnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau merubah masyarakatnya. Apakah dengan meninggalkan masyarakatnya? Tidak, justru membersamai masyarakatnya. Gitu kan ya? Nabi yang lain lagi, Nabi Musa. Tahu Nabi Musa? Itu siapa bapaknya? Sorry, bapaknya bukan bapaknya. Siapa yang dia tinggal di rumah siapa? Fir'aun. Tahu siapa Fir'aun? Fir'aun adalah orang yang pertama mendengar ramalan bahwa dia akan diakhiri kekuasaannya oleh seorang anak Yahudi. Gara-gara itu dia sampai ngasih dekret ke seluruh negeri dia. Siapa yang lahir laki-laki pada masa ini sampai ini bunuh semuanya. Ternyata penggantinya itu malah dibesarkan di mana? Di rumahnya dia. Bisa dipahami. Sama, ketika kita nggak suka dengan sistem yang sekarang, bukan berarti kita lari dari situ. Ya kita sampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Kita punya aturan Islam tadi yang beda dengan aturan-aturan yang sekarang. Kapitalisme, liberalisme, demokrasi. Kita punya aturan sendiri. Kita punya syuro, kita punya muamalah syariah, gitu kan ya. Kita juga punya apalagi misalnya sistem ekonomi syariah. Kita punya ya segala macam lah. Segala macam kita punya kok, dan itu yang terbaik insya Allah. Jadi santai aja. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah. Ini penting sekali. Jamaah itu yang kadang-kadang menguatkan. Kalau kita punya jamaah, insya Allah jamaah itu akan menguatkan. Yang ketiga, banyak-banyak baca Al-Quran. Karena kenapa? Ingat Rasulullah itu juga sedih ketika dibully. Rasul juga sedih ketika dilempari batu. Rasul juga sedih ketika orang itu menolak dakwahnya. Tapi yang menguatkan siapa? Allah.
dari cerita-cerita dalam Al-Quran. Kalau cerita dalam Al-Quran itu bisa menguatkan Rasulullah, masa sih nggak bisa nguatin antum?